sahabat Mata News TV, hari ini kembali lagi di program Ngobat Ngobrol Bareng Sahabat. Hari ini kita berjumpa dan ketemu dengan para pendekar yang luar biasa ini. Mereka ini adalah yang meraih 11 emas dari 26 emas di Pekan Olahraga Provinsi di Oku Raya, dan selesai 28 November kemarin ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini Ketua Perkemi Palembang, Abang Soehat Man pertama. Mungkin sebelumnya kita kenalin dulu Bang ya, siapa-siapa yang Abang bawa nih ya. Mungkin dari belakang nih. Ya, perkenalkan, saya Octavian Akbar. Terus perolehan yang didapat dari Porprov Oku Raya kemarin yaitu dapat 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Wah. Perkenalkan, nama saya Tiffany Ramadana. Perolehan yang saya dapat di Porprov kemarin 2 emas. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ramadhani, umur saya 18 tahun. Perolehan medali yang didapat Porprov kemarin yaitu 2 emas, 1 perak. Perkenalkan, nama saya Widiana Zilvia, umur saya 19 tahun, medali yang saya dapat 3 emas. Wow, 3 emas nih, mantap bro. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Syaputra, saya berumur 21 tahun, saya di sini mendapatkan 1 emas dan 1 perunggu. Baiklah, nama saya di sini Tasya Anugrah Fitriani, umur saya itu 19 tahun. Prestasi yang saya dapatkan itu 3 emas dari 3 nomor pertandingan yang saya ikuti. Wow. 3 emas nih. Mungkin yang ada 3 emas nih kan, sosok wanita juga nih. Luar biasa. Mungkin apa nih yang menjadi target awal? Apakah udah langsung 3 emas atau seperti apa? Terus apakah ada support dari keluarga untuk ikut tempo ini? Awal dari ikut pertandingan ini udah optimis ya Kak, udah dapat 3 emas, alhamdulillah. Itu target ya? Udah target 3 emas itu? Udah target. Kenapa saya bisa percaya diri? Satu, karena pelatih saya udah hebat. Terus ketua Perkemi juga udah sangat hebat memberi support ke kami. Nya bagus. Jadi ngejar Palembang tuh sama kayak kami, punya semangat yang sama, loyalitas yang sama. Tapi alhamdulillah karena kami tadi kompak, punya ketua yang bagus, pelatih yang hebat, kami bisa ngalahin mereka. Mungkin apa? Mbak Tasya. Pas Tasya ini mungkin sedikit mau tanya nih dan sedikit kepo nih. Cita-citanya apa sih sebenarnya? Kalau cita-cita Tasya sendiri? Cita-cita sendiri sih bukan di atlet sih Kak, atau prestasi di atlet, karena itu menurut saya bukan suatu kepastian untuk masa depan saya. Belum tahu ya? Iya. Mau jadi dokter kah atau mau jadi apa belum? Iya, jadi kalau untuk atlet, untuk sekarang belum, untuk masa depan. Tapi untuk sekarang sih, untuk sekarang sih masa depan saya itu untuk kuliah dulu. Sudah kuliah saya untuk mencari pekerjaan. Kuliah di mana? Maaf. Kuliah di Unsri. Jurusan Sosiologi. semester 5 sekarang. Oke. Nah, Mungkin saya boleh mengucapkan terima kasih Mas Ya boleh. terkait dengan prestasi yang sudah kami peroleh ini. Saya atas nama Perkemi Kota Palembang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama Dewan Kehormatan Perkemi Kota Palembang, yang kemudian kedua ada pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini mungkin Dispora Kota Palembang, dan juga KONI Kota Palembang, karena sinergi dari beberapa orang ini, sangat-sangat mempengaruhi kami Mas. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak sponsor yang sudah alhamdulillah ikut membantu kami di dalam pelaksanaan Porprov kemarin. Alhamdulillah kami ada sponsor Mas ke Kota Palembang. Mungkin ya saya ini kan baru menjabat 1 tahun 6 bulan Mas sebagai ketua. Saya nilai sponsor ini sudah luar biasa.
ada beberapa sponsor yang mungkin bisa saya sebutkan. Nggak apa-apa Mas. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bank Sumsel Bubble Wah, luar biasa. yang telah mensupport Dortmund untuk mereka bertanding. Kemudian ada PT Pusri, itu sudah sponsor utama semua Mas, luar biasa. Kemudian ada PT Semen Batu Raja, kami juga terima kasih sudah mensupport. Kemudian ada juga bantuan kaos dari Profesor Taylor Mas. Jadi mereka nih mendapat jersey semua, baju semua, Seragam ya? seragam. Ya. Baik dari pelatih semuanya dapat semua, tidak ada yang terlewatkan. Mungkin ini juga termasuk sponsor ya? Ya, ini dari KONI Kota Palembang. KONI Kota Palembang. Jadi beberapa itu tadi saya ucapkan terima kasih. Tanpa bantuan dari para sponsor tadi, dari para pihak tadi, mungkin kami juga tidak bisa berprestasi sampai sekarang Mas. Karena ya namanya prestasi itu harus semua lini saling bantu. Ketika kita mau targetkan prestasi harus sama, tujuan sama-sama gitu. Ya, memang pada saat kita ke sana juga kan tanpa sponsor kita tidak mungkin percaya diri ya, dikasih jersey bla bla. Tapi kalau menurut saya di sini Pak, apapun yang diberikan oleh pemerintah dan sponsor, kayaknya Perkemi bisa menjawab. Kita mendapatkan 11 emas. Ini pastinya luar biasa juga Pak ya. Ya kurang lebih. Gimana tanggapan dari sponsor Pak setelah kita dapat emas? Saya baru hari ini mendatangi kantor BPBD Kota Palembang, Badan Pengelolaan Pajak dan Pajak Daerah Kota Palembang, di mana mereka sebagai manajer, kalau dulu kita sebutnya manajer, kalau sekarang istilahnya pembina cabur. Alhamdulillah support dari pembina cabur luar biasa dari BPBD, mereka hadir langsung ke Batu Raja, melihat kami ke sana, mensupport kami ke sana langsung. Dan juga ada dari pembina cabur, salah satu lagi ada dari Kecamatan Jagabaring Mas. Ya dari semua itu saya ucapkan terima kasih, sudah luar biasa. Kalau sponsor-sponsor lain Mas, dapat kita dapat 11 emas ini. Mereka apa nih? Saya pengen Mencapai mereka ini, luar biasa atau seperti apa? target saya ke depan Mas, setelah ini mungkin saya akan datangi bersama para atlet. Saya ke mereka. Ya mudah-mudahan dari hasil prestasi ini saya berharap mereka ini yang pengen mungkin gabung ke tempat pekerjaan sponsor tadi, mudah-mudahan bisa nyangkut Mas. Ya minimal satu lah di tempat sponsor tadi ya, tadi Bang Sumsel atau di pekerjaan. Menjawab tadi ya. Ya, tadi ya. tadi itu salah satu target saya juga Mas. Jadi ya mudah-mudahan didengarlah oleh para sponsor, nanti kami datangi. Mudah-mudahan ini hasil kami, prestasi kami, mudah-mudahan bisa membanggakan para sponsor juga lah. Iya betul. Yang kemarin membantu. Artinya juga ini salah satu bentuk jawaban kepada pihak-pihak keluarga. Artinya tidak hanya prestasi olahraga, juga kita juga memikirkan tentang masa depan ya, atlet-atlet kita ya Pak ya. Artinya dia memberikan supportnya tidak sia-sia gitu ya. Sebenarnya Mas, tambahan lagi sedikit, benar kata Widya tadi, pelatih juga sangat berpengaruh. Karena kenapa? Ketika pelatih kita salah, artinya pelatih ini kan punya program Mas. Program kedepannya bagaimana? Atlet ini peak performance-nya di mana? Kapan jadwal bertanding? Nah itu benar-benar harus teliti. Alhamdulillah kemarin puncaknya kami Mas, dari program TC, kami kemarin 4 malam 5 hari menginap di Wisma Atlet. Itu kalau menurut saya Mas, sejarah bagi saya, bagi atlet-atlet juga, karena ya untuk level pro mereka sudah menyicipi yang namanya Wisma Atlet. Kita ketahui sama-sama Wisma Atlet itu untuk yang menginap di sana atlet-atlet yang levelnya ya mohon maaf mungkin nasional ya. Betul. Kita alhamdulillah bagi saya dan semuanya bisa menginap di sana. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan dari bantuan dari pihak PT JSC Jakabaring Sport City atas tempat menginapnya, atas bantunya kemarin dengan adanya TC di situ. Alhamdulillah prestasinya luar biasa. Pak Saudara yang pertama, Ketua Perkemi Palembang. Oke Pak, Saudara, Perkemi itu apa? Terus kenapa tuh ini? Saya bilang tadi buat Palembang menjadi hari ini Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah
kita dari Perkemi Kota Palembang kemarin telah menyelesaikan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang ke-13 di Kabupaten Okuraya. Alhamdulillah kami dari Sorinji Kempu Kota Palembang mendapatkan medali 11 emas, 3 perak, dan 8 perunggu dengan status sebagai juara umum. Alhamdulillah pencapaian itu kalau menurut kami sudah sangat luar biasa. Dengan target awal kami hanya mendapatkan atau menyamai perolehan Porprov sebelumnya di tahun 2019 di Prabu Muli dengan medali 5 emas. Kami melampaui target tersebut dengan perolehan 11 medali emas. Wow. Jadi teman-teman Mata News TV, ini adalah teman-teman kita yang membuat Palembang menjadi harum. Mereka kalau dibilang mereka adalah Kensi itu ada pendekar Kempo itu. Ya, luar biasa. Pak, mungkin sebelumnya biar sahabat Mata News TV mungkin sedikit tahu nih Kempo itu apa, terus Perkemi itu seperti apa, dan mungkin ada juga adik-adik yang pengen bergabung di Kempo. Mungkin tak bisa. Baik, kalau menurut sejarah Kempo itu pertama kali dibawa ke Indonesia itu tahun 1966 kurang lebih. Itu pertama kali dibawa oleh ada 3 Sinse Indra Kartasasmita, Sinse Utin Sahras, sama Ginanjar Kartasasmita. Jadi ketiga Sinse ini ketika mereka belajar ke Jepang dengan status mahasiswa dari Indonesia, mereka juga belajar bela diri yang namanya Sorinji Kempu. Mereka sambil mengenyam pendidikan di Jepang, mereka juga sambil belajar bela diri Sorinji Kempu. Ketika selesai mengikuti pendidikan dan mereka pun sudah mendapat bekal pelajaran bela diri Sorinji Kempu, mereka kembali lagi ke Indonesia, kemudian menyebarkan ke seluruh Indonesia. Mungkin itu. Mungkin kalau misalnya sahabat Matus TV itu tertarik di Kempo, mungkin langsung kemana ya Pak? Ya, jadi gini, mungkin yang ada beberapa poin yang sedikit membedakan dengan bela diri yang lain. Kempo ini kita ketahui Perkemi, artinya persaudaraan bela diri Sorinji Kempo Indonesia. Kenapa kita memakai kata persaudaraan? Ya, artinya memang benar-benar Kempo ini lebih mengutamakan persaudaraan. Artinya saling menghormati atasan dan tidak meremehkan bawahan. Saling menghargai, baik ketika pada saat latihan maupun di luar latihan. Kemudian Kempo ini atau Sorinji Kempo ini memiliki gerakan yang lengkap. Artinya mulai dari kuncian, bantingan, pukulan, semuanya ada di Sorinji Kempo. Ya, itu mungkin yang saya rasa poin-poin yang bikin saya, terutama saya, sedikit menarik untuk belajar bela diri Sorinji Kempo ini. Mungkin itu, Mas. Kak, ini kan luar biasa nih Kak. Pada saat, nah sedikit soal pelatih nih Pak. Ya. Ya. Artinya kan benar prestasi seorang atlet itu juga didukung oleh khususnya pelatih nih. Pelatih. Tadi saya mendengar juga kan bukan pelatih sembarangan ya, ada di kelas dunia nih. Kalau boleh tahu berapa banyak pelatih kita dan levelnya seperti apa nih Pak? Jadi kalau bicara berapa banyak, sebenarnya saya prinsipnya Mas, ketika pelatih itu untuk kemajuan atau untuk prestasi atlet dari Kota Palembang, saya welcome. Saya tidak membatasi. Itu kalau dia Siapa saja Pak ya? Siapa saja. Tapi ketika pelatih itu sudah mulai di luar track yang saya inginkan, saya mungkin sedikit saya agak kurangi. Karena jangan sampai ketika mereka gabung, ya, ketika satu visi satu misi, tapi ada satu orang yang merusak, ya mungkin saya tidak saya ikutkan. Oh, artinya ada teman-teman atlet kita ini juga banyak yang ngelatih juga Pak. Banyak, Kita banyak. tetap kampung ya. Terus tadi katanya ada yang kelas dunia tuh berapa orang? Jadi kalau untuk prestasi kelas dunia dan internasional ada 2 orang. Satu simpai yang cukup senior,
yaitu Senpai Harun Jahari. Kemudian kedua ada Senpai Maulana Lutfianto, itu beberapa kali ikut PON dan juga kejuaraan internasional. Oke. Mungkin kembali ke teman-teman ya. Kita kan tadi kan yang asik-asik aja kan tentang prestasi, tentang ini. Mungkin ada faktor non teknis yang sedikit. Mungkin orang juga mungkin pengen tahu kan teman-teman bisa di mana saja Kempo berantem. Nah, itu sebenarnya ada pernah kejadian nggak, misalnya sampai patah tangan atau sampai apa, mungkin ceritain. Mungkin yang tadi kan yang ini kan, tapi ada juga itu yang mungkin ditakutin orang yang takut kalau ikut olahraga sedikit ekstrim seperti ini kan, itu kendala orang. Jawab sedikit aja Mas. Boleh, sebenarnya gini Mas, kalau itu terus cewek ya Mas. Kalau saya melihat rata-rata untuk atlet Kempo ini, ketika mereka memakai dogi itu istilahnya itu tempat baju kami latihan untuk bertanding, mereka sangar Mas. Artinya memang benar-benar untuk tampil Berubah ya, karakternya berubah. karakternya. Yang cewek tadi bisa berubah jadi cowok, ibaratnya jadi cowok tadi lebih dari cowok. Tapi ketika mereka melepas dogi, mereka kembali lagi Mas, kembali seperti semula, kembali seperti cewek semula gitu. Itu yang mungkin salah satu yang saya agak enak lihatnya tuh di situ, keseriusan dari para atlet. Ketika memang benar-benar mau bertanding, ya tunjukkan mau bertanding. Tapi ketika selesai bertanding, kembali ke habitat sebagai perempuan gitu kan. Tapi ketika diganggu, jangan coba-coba Mas. Sama kayak lebah. Iya. Mas. Serem Mas. Sakit hancur. Berarti alhamdulillah kalau teman-teman di sini belum pernah ya sampai kejadian kayak gitu ya. Belum pernah ya. Artinya memang benar-benar safety-nya juga dijaga ya pada saat ini ya. Oke, luar biasa. Mungkin Pak, kalau untuk medis nih, kalau kita sendiri di Perkemi ada kan biasanya kan kalau atlet itu kan pada saat mereka tanding ada medisnya atau ada apa tuh? Tukang untuk urutnya biar ini kan biar kayak gini kan. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini kita ada Mas. Lengkap gitu ya. Ada dari tim medis. Kalau medis sudah disiapkan tuan rumah. Mungkin kita lebih ke kalau ada yang cedera, mungkin ke Seleo, kita ada yang kita ikutkan tukang urut sih. Iya, masih ini kita juga saudara kita juga. Oh, artinya pada saat latihan juga kita sudah siapin juga Sudah safety-nya ya. disiapin. Dari yang halus sampai kasar Mas. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dari Pak Ketua Umum untuk remaja-remaja dan generasi muda di Palembang untuk mencontoh teman-teman di sini bisa bukan saja di Kempo kan, mungkin ada minat apa untuk berolahraga atau seperti apa. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk yang di rumah saya berpesan, memang untuk mencapai prestasi itu sulit. Betul. Sama kayak kita mendaki gunung. Tapi ketika kita sudah di puncak, baru di situ kita tahu rasanya enak gimana. Jadi pesan untuk yang lain, terutama atlet Kota Palembang, saya berharap tetap berlatih, jangan patah semangat, karena masih banyak lagi level-level ataupun kejuaraan yang harus mereka ikuti. Karena secara umur mereka masih banyak untuk ikut lagi kejuaraan yang lain. Pesan saya untuk tetap terus giat berlatih, dan bagi yang berminat silakan mungkin bisa dilihat dulu atau ditanya-tanya dulu, dicoba pun boleh dulu, silakan datang. Ketika berminat baru kita latihan resmi. Ya, ibaratnya tuh percobaan dulu. Ya, ketika berminat ada yang tertarik silakan gabung. Kalau kami gitu Mas, karena pernah pengalaman, mungkin cerita sedikit Mas. Oh, boleh. Di salah satu dojo di Sutarami, saya pun pribadi melatih juga di sana. Ketika itu, mohon maaf, ada salah seorang anak yang jualan koran. Jualan koran, ketika itu duduk di belakang pada saat kami latihan. Saya agak curiga karena dia melihat posisi ke mereka yang latihan. Ketika itu saya panggil, sini Dek, kenapa Dek? Mau latihan? Mau gak katanya? Mau Pak. Oke, saya bilang, kalau mau latihan minggu depan pakai baju olahraga aja datang.
Minggu depan singkat cerita, minggu depan dia datang sama orang tua. Si orang tua bingung, Pak, bagaimana biaya segala macam. Ibu tidak usah khawatir, yang penting anak ibu mau latihanlah dulu. Kalau masalah administrasi, biaya segala macam, jangan dipikirkan terlebih dahulu. Jadi kami beginilah Kimpu. Artinya persaudaraan memang benar kami terapkan, baik dari ke atlet, pelatih dan segala macamnya. Mungkin itu sekilas cerita. Bukan anak sekolahan, bukan anak sekolah. Itu mungkin itu pesan dari saya. Itu saja Mas mungkin. Oke, teman-teman sahabat Mata News TV dimanapun berada, ini mungkin contoh ya daripada teman-teman adik-adik generasi muda, daripada tidak ada kejelasan nongkrong atau seperti apa dengan kondisi seperti ini, mungkin bisa disalurkan di olahraga lain. Terus juga Pak Ketun juga tadi sudah dipesan juga, siapapun baik dia juga prop ya, di Okuraya yang selesai 28 November tadi, PKMI ini mampu mendapat 11 emas dari 26 emas, 3 perak dan 8 perunggu. Padahal kita pada saat itu kan masih zaman-zaman PPKM nih. Itu bagaimana triknya bisa di masa Covid kita tetap bisa berprestasi. Sebagai ketua PKMI, Bapak. Alhamdulillah. Trik-triknya nih Pak, luar biasa sekali. Benar, pertanyaannya benar. Ketika itu kita pertama kali TC bersama para atlet, kita mulai di bulan Juni, tanggal 1 Juni. Memang banyak kendala yang kami hadapi. Salah satunya seperti Mas bilang tadi, ada PPKM, ada masih suasana Covid. Kami pun berpindah-pindah tempat latihan. Ada di gedung PT Pusri, ada gedung Kecamatan Sukarami, dan terakhir ada di gedung Candika di Palimo, kilometer 5. Memang kalau mau menurut latihan berpindah-pindah ini kan konsentrasi pecah. Artinya tidak fokus. Cuman alhamdulillah dengan trik-trik dari para pelatih yang sudah berpengalaman, yang sudah mendapatkan label juara dunia, saya ikutkan untuk melatih Kota Palembang. Alhamdulillah dengan keterbatasan kami, dengan seadanya kami bisa berprestasi. Memang dari program pelatih dan memang juga mungkin semangat yang sangat luar biasa dari para atlet saya sangat salut. Mereka banyak berkorban, baik dari fisik, moral, dan lain sebagainya. Anak jalanan Pak yang berminat pas boleh gabung. Tadi udah dikasih tahu Instagramnya, boleh di DM langsung Pak ya. Boleh. Bergabung daripada tidak ada kejelasan, lebih baik kalian seperti teman-teman kita hari ini yang mengharumkan nama Kota Palembang. Mungkin demikianlah podcast kita hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin kita kasih aplaus dulu ke PKMI Palembang.